Jadi baik, selamat pagi semuanya. Pagi, tetap semangat luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Oke. Jadi baik, bagaimana kehadiran kita untuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Jadi Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Untuk itu, Pak Guru persilakan. Sekarang ini kami akan melakukan aktivitas kami sebagai pelajar maupun pengajar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar aktivitas pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namun kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, jadi di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya kita harus berdoa. Artinya berdoa itu bukan hanya di sekolah atau pada saat kita mulai dengan pelajaran, tapi di rumah juga. Segala aktivitas di rumah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus dengan berdoa. Artinya sebelum makan, kita harus berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, kita juga harus berdoa. Oke. Sebelum kita lanjut dengan materi kita untuk hari ini, Pak Guru mengingat kembali ya tentang kesepakatan kelas yang kita pernah buat. Oke. Jadi kesepakatan kelas ini seperti ini. Oke, bisa dilihat toh? Bisa. Bisa dibaca? Bisa. Oke, coba lihat poin yang pertama. Coba, yang pertama apa? Ayo. Tiba tepat waktu di kelas. Ya, tiba tepat waktu di kelas. Ya, kesepakatan yang kita buat. Yang pertama adalah tiba tepat waktu di kelas. Artinya dari awal tadi, kita mulainya 9.30. Jadi sebelum 9.30 itu kita sudah berada di dalam ruangan kelas. Oke. Poin yang kedua, kesepakatan yang kelas yang kita buat. Poin yang kedua apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, poin yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas di sini artinya dari awal kita masuk ruangan dalam keadaan bersih. Ketika kita meninggalkan ruangannya juga harus dalam keadaan bersih. Bagaimana kesepakatan? Sepakat. Partisipasi aktif dalam diskusi di kelas. Ya, partisipasi aktif dalam diskusi di kelas. Partisipasi aktif diskusi dalam kelas. Ya, jadi di sini Guru sangat mengharapkan. Kenapa sangat mengharapkan? Karena kita sekarang adalah pertemuan kedua ini, kita menghasilkan produk atau proyek yang mau kita hasilkan. Di sini Guru sangat mengharapkan dari kalian berperan aktif dalam kelompok. Seperti itu Mendukung teman sekelas untuk berpartisipasi. Mendukung teman sekelas untuk berpartisipasi. Artinya ketika nanti terakhir itu kan kita dengan presentasi hasil dari kerja dari masing-masing kelompok toh. Ketika kelompok lain mempresentasikan hasil, maka kelompok lain harus mendengar. Jadi artinya di situ adalah salah satu bentuk partisipasi. Oke. Setelah itu sudah, berarti di sini ada 8 poin tentang kesepakatan kan? Bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau seperti apa bentuknya, mau dikurangkan atau seperti apa? Pas. Berarti kita sepakat itu? Oke. Ya. Rubrik penilaian di sini itu bisa dilihat. Di sini untuk penilaian keterampilan, penilaian proyek di sini. Di sini yang mau dinilai adalah desain proyek, aspek yang mau dinilai itu desain proyek, pelaksanaan proyek,
dan kelayakan produk, dan terakhir itu presentasi. Nah, misalnya desain proyek, dia mendapatkan skor 4, skor 4 atau nilai yang paling tinggi di situ. Desain yang dikerjakan sangat sesuai dengan berikutnya penilaian laporan. Berikutnya penilaian untuk aktivitas selama kita. Dari 3 penilaian untuk penilaian keterampilan ini sudah bisa dimengerti atau bagaimana? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah bisa dipahami tak? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke topik kita pembelajaran hari ini adalah mendesain atau perencanaan untuk mendesain apa tadi? Kipas angin mini portabel. Nah, jadi di sini kita merencanakan apa-apa yang perlu kita siapkan dalam membuat kipas angin mini portabel. Oke. Di sini kita lihat yang pertama. Oke, sudah bisa dilihat ya? Oke. Jadi sebelum kita merencanakan dari membuat kipas angin mini portabel, sebelumnya kita mengulangi kembali ya tentang pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari ya tentang energi dan perubahannya. Oke. Untuk energi dan perubahannya, itu kita sudah pelajari apa itu energi, apa itu hukum kekekalan energi, dan apa itu perubahan dari energi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi baik. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Bu Guru ingin tahu 3 pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Oke, yang pertama itu apa itu energi? Iya, Suci, energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, energi adalah kemampuan melakukan usaha. Misalnya Perjalanan saya dari rumah ke sekolah. Misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya. Energi yang saya peroleh adalah makanan. Ya, jadi energi yang diperoleh dari Suci adalah dari makanan. Ya, jadi aktivitas kita, status kita kan sebagai pelajar ya. Ya. Jadi tiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, pagi di sekolah kita jam 7.30 itu kita sudah berada dalam ruangan kerja hukum kekekalan energi. Ya, seperti apa? Ya. Hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Iya, oke. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya apa? Energi yang dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya mobil mobil dia bisa berjalan karena adanya bensin. Kalau gitu toh? Ya. Jadi bensin ini diubah oleh mesin kendaraan dari energi kimia tadi. Bensin dari energi kimia berubah sehingga mobil itu bisa berjalan. Oke, so bisa mengerti? Bisa. Atau mungkin contoh lain dari perubahan energi. Oh ya, dari energi listrik menjadi energi ya, salah satu bentuk perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, jadi baik. Kita sudah menguraikan tentang apa yang sudah kita lewati. Sekarang sebelum kita masuk ke apa yang mau kita rencanakan untuk mendesain proyek yang akan kita kerjakan, pernah lihat kipas angin? Pernah dong? Ya. Kipas angin. Pada kipas angin itu ada apa yang ada pada kipas angin? Baling-baling itu? Ya, oke. Jadi baling-baling ini dia bisa berputar itu karena apa? Karena adanya energi. Energi yang diperoleh dari mana energi? Ya, dari sumber arus. Sumber arusnya itu dari baterai. Oke. Jadi baik ya. Jadi itu sebagai pengantar kita
peralatan kita untuk menghasilkan produk yang kita sebut dengan kipas angin mini portabel. Seperti itu ya? Oke. Jadi untuk mendesain dari kipas angin mini portabel, ada hal-hal yang perlu kita sepakati. Sudah? Oke. Yang pertama di sini itu judul judul atau topik dari proyek itu sudah kita sepakati tadi toh. Kita akan membahas tentang kipas angin mini portabel. Oke. Dan yang kedua di sini mencari literatur tentang kipas angin mini portabel sederhana. Jadi di sini kita mencarinya melalui buku sumber atau melalui video dari YouTube atau dari video yang kita cari. Tapi di sini perlu diingat bahwa untuk video untuk cara merakit dari kipas angin mini portabel itu guru sudah buat, sudah mendesainnya dalam bentuk video. Nanti langkah-langkah kerja, alat dan bahan nanti bisa dilihat pada video pembelajaran yang guru bagikan. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Waktunya ini bagaimana waktu? Kita sepakat kapan kerjanya? Sebentar sore. Ya. Jadi waktunya sebentar sore kita mulai kerjakan dan itu waktu dimulainya. Habis itu waktu untuk pengumpulannya selesaikan itu proyek itu kapan? Besok atau sebentar sore kita selesaikan memang sebentar sore kita selesaikan memang. Nanti besok itu kita sudah presentasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke. Yang berikutnya apa? Tempat di sekolah. Tempatnya kita bagaimana sepakati bagaimana tempatnya? Kita kerjakan Kita kerjakan di sekolah. Ya, tempatnya kita kerjakan di sekolah karena mengingat tempat tinggal kita, tempat tinggal kita itu jauh, jadi sebentar selesai dari kegiatan KBR di sekolah, kita pulang, kita melanjutkan dengan mendesain proyek tadi, membuat kipas angin mini portabel. Oke, yang berikutnya alat dan bahan. Alat dan bahan ini nanti sebentar saksikan di video nanti guru bagikan. Habis yang berikutnya langkah-langkah kerja. Itu dia satu paket sebentar itu bisa kita saksikan. Yang berikutnya estimasi biaya. Ya, estimasi biaya artinya jadi di sini kita mendesain dari kipas angin mini portabel tadi kan kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu kita artinya untuk mendapatkannya kita harus bagaimana? Kita harus beli toh? Itu yang dimaksud dengan estimasi biaya. Misalnya kita membutuhkan baterai sederhana saja. Baterai ini kan kita harus bagaimana untuk mendatangkan baterai? Kita harus beli. Jadi itu hanya salah satu contoh saja dari estimasi biaya. Jadi semua biaya itu untuk sekarang itu sudah ditanggung semua kita masuk ke dana BOS. Nanti bos yang tanggung itu semua. Oke. Jadi berikutnya setelah estimasi biaya, yang berikutnya itu pengujian hasil proyek. Oke, untuk pengujian hasil proyek itu pada saat kita presentasi nanti. Setelah kita mengerjakan habis, kita mendesain habis, tahap terakhir itu kita mempresentasi. Nanti bisa kelompok 1 yang mempresentasi, nanti kelompok 2 yang menanggapi. Sebaliknya dari kelompok 2 yang mempresentasi dan kelompok 1 yang bisa menanggapi, memantau untuk dapat melihat. Oke. Yang terakhir yang ke-8 itu evaluasi. Jadi evaluasi ini itu dari kesimpulan, dari kesimpulan proyek yang akan dikerjakan dan terakhir itu laporan. Dan tentunya di sini kita membutuhkan laporan dari kegiatan yang kita buat dari kipas angin mini portabel tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan rancangan atau rencana yang akan kita kerjakan berkaitan dengan kipas angin mini portabel? Tidak. Tidak ada Ya. Oke.
kalau tidak ada, ini Bu Guru bagikan LKPD. Nanti kalian isi di itu lembar kerja sambil menyaksikan video yang Bu Guru putar ya. Oke. Sebelum kita mulai dengan membuka video, mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu ya. Ya, untuk itu Bu Guru minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin kita untuk ice breaking. Untuk itu kita berdiri dulu ya. Apa untuk konsentrasi ya? Konsentrasi. Oke, duduk sudah. Oke, jadi baik, ini kita sudah duduk dalam bentuk kelompok ya? Dalam bentuk kelompok. Jadi ini badannya, ini ya, jaga ini. Oke, jadi kita atur bagaimana kita rubah cara duduknya ya? Ya. Jadi untuk saya geser ke belakang, coba geser ke belakang. Dan yang ketiganya dari depan sini. Sudah. Pakai aja. Ya, tahap berikutnya itu kita buat yang penyangga. Maaf suaranya kurang jelas itu barangkali betul seperti itu. Jadi bagian tengahnya kan pasti kita lubang, toh? Nah, lubang kita menggunakan paku. Jadi paku itu kita lubang. Bisa paham toh? Bisa. Bagian-bagiannya toh? Ya. Nah, sekarang kita gabungkan. Dari bagian-bagiannya tadi kita gabungkan menjadi satu kesatuan ya. Ya. Nah, itu sudah kita merakitnya sudah. Itu bagian-bagiannya. Siswa SMKN Negeri 1 SD Selatan dalam melakukan percobaan yang sama. Sekian dan terima kasih. Oke. Jadi baik dari video tadi sudah bisa dilihat toh? Bisa. Ya, bagaimana cara kita merakitnya? Sebelum kita gabungkan, bagian mana dulu yang mau kita rakit? Papanya. Apa? Papanya, landasannya ya? Ya, landasannya. Habis apa lagi? Penyangga tiang, terus Penyangga tiangnya. Tiangnya. Habis? Baling-baling. Nah, itu kipas ya? Iya. Oke. Jadi tadi kan sudah menonton, sudah melihat. Nah, sekarang kalian isi di lembaran itu di LKPD itu ada diperintahkan untuk mengisi alat dan bahan. Habis itu langkah-langkah kerjanya. Itu nantinya sebagai apa namanya bahan pegangan atau referensi untuk kalian nanti untuk mendesain, mendesain kipas angin mini peta. Oke, jadi untuk itu guru berikan waktu untuk mengisi LKPD itu. Jadi di sini guru berikan waktu sekarang sudah 10.12. Jadi guru berikan waktu 30 menit untuk mengisi LKPD. Nah, untuk itu silakan. Sampai guru putar ulang atau bagaimana? Cukup. Sampai putar ulang ya. Ini cara kerja dari kipas angin secara umum. Jadi kipas angin ketika dihubungkan dengan sumber arus atau begini maka baling-balingnya akan berputar seperti itu ya. Atau ketika dia berputar, arus itu berputar karena adanya energi mana? Tapi kamu gambaran secara umum, ya. Habis itu alat dan bahan sudah tadi ya. Alatnya bisa, bahannya bisa ya.
Habis cara membuat yang pertama apa tadi landasan toh? Yang kedua ya. Memperkuat. Itu sudah belum langsung. Sudah? Bagaimana sudah? Sudah. Oke, jadi baik ya? Sudah semua kan? Ya. Nah, kalau sudah semua, oke, sudah di kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah, kita mempresentasikan ya, dari apa yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya? Oke, jadi yang bagaimana ini presentasi ini? Kita mulai dari kelompok mana? Mulai dari kelompok 2 ya? Ya. Oke, jadi baik dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Setuju ya? Oke, untuk itu guru persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Cukup 2 orang. Oke. Berarti Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ica. Terima kasih Susi telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melaporkan hasil kerja. Yang pertama, nama proyek kipas angin mini portable. Cara kerjanya menghubungkan dinamo ke baterai sehingga baling-balingnya bisa berputar karena adanya arus yang dihasilkan dari baterai. Yang kedua, alat dan bahan, yaitu yang pertama alat, gunting dan paku. Yang kedua bahan, lem, stick, baterai, dinamo, kabel, lalu remote bekas. Yang ketiga, cara membuat. Yang pertama, membuat landasan. Yang kedua, membuat tiang penyangga. Yang ketiga, penahan tiang penyangga, membuat penahan tiang penyangga. Yang keempat, membuat balik-balik kipas angin. Yang kelima, desain proyek. Yang pertama, memasang landasan dengan tiang. Yang kedua, memperkuat penyangga dengan menggunakan lem. Yang ketiga, memasang dinamo ke baling-baling dan memasang ke tiang penyangga. Yang keempat, menghubungkan kabel dari dinamo ke baterai. Terima kasih Ica sudah membacakan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke kamu. Oke, jadi baik kita berikan Tepuk ya, satu dulu. Oke, kita pakai duduk gini atau kita pakai berdiri tepuk salutnya? Berdiri. Pakai berdiri ya? Berdiri. Oke, berdiri ya. Terus pakai berdiri, ayo. Ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, oke, jadi baik, terima kasih. Oke, silakan. Jadi itu hasil ya kerja kelompok dari hasil kerja dari kelompok 2 ya. Hasil kerja dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 mungkin ada yang menanggapi dari hasil kerja dari kelompok 2. Baik, kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Ada? Ya, tidak ada, sudah pas. Oke, nanti untuk kelompok kedua di sini sudah mempresentasikan dan hasilnya baik ya, dan tidak ada pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, jadi berikutnya guru persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada Rani saya persilakan. Baik, langsung saja. Nama proyek pembuatan kipas angin. Jadi baik, di sini sudah mempresentasikan hasilnya dari apa yang sudah dikerjakan. Perlu diingat bahwa apa yang kalian kerjakan ini itu sebagai bahan referensi, sebagai bahan referensi atau sebagai bahan pegangan pada saat kalian mendesain, mendesain kipas angin ini
Ya, langkah-langkah kerjanya itu saya lihat hampir sama ya, langkah-langkah kerja. Jadi langkah-langkah kerja di situ yang pertama adalah kita membuat apa dulu? Bagian-bagian yang pertama kita buat apa dulu? Landasan. Habis yang kedua? Membuat yang punya. Dan yang ketiga kita buat apa? Membuat tiang penahan. Berikutnya? Membuat baling. Ya, dan terakhir itu kita membuat apa? Kipas angin. Oke. Setelah kita membuat dia punya bagian-bagiannya, setelah itu kita gabungkan, menjadi satu kesatuan. Jadi itu yang landasan tadi kita ambil, baru itu kita ambil itu tiang penyangga, kita letakkan di atas apa? Di atas landasan tadi ya. Oke, sampai pada apa? Terakhir sampai pada menghubungkan baterai sehingga baling-baling itu berpulang. Saya rasa sudah pas ya? Ya. Atau mungkin masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini pembuatan kipas angin ini mutabir ini? Pas. Oke. Jadi kalau pas, ini ada tugas yang kalian kerjakan ini ya. Nanti tugas ini dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya tugasnya dikumpul ya. Ini tugasnya dalam kelompok hari. Pertemuan untuk hari ini, nanti minggu depan baru kita lanjut ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apa kesepakatan kita tadi? Merapikan kembali dua atau kembali ya, seperti posisi awal ya. Oke, untuk itu kita mulai kembalikan kursi mejanya pada keadaan semula. Oke, sudah kita mulai mengatur kembali ya. Oke, jadi baik ya, setelah kita merapikan tempat duduk kursi meja. Jadi baik ya, silakan duduk. Oke, kita sudah melewati ya dari awal tadi kita dengan berdoa, maka sebelum kita keluar dari ruangan ini untuk menutup kegiatan kita untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, jadi untuk itu kita diminta untuk berdiri lagi. Guru minta sama-sama. Oke, sudah tarik lagi. Kita butuh ketenangan ya. Berdoa. Oke, berdoa dimulai. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik ya, selamat siang semuanya.